Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zoir Berubah dengan NIM 222111036 dari Universitas Mandiri Bina Prestasi. Di sini saya akan membahas blueprint ERP untuk bisnis makanan dan minuman. Sebelum daripada itu, saya akan menjelaskan apa itu blueprint terlebih dahulu. Blueprint adalah dokumen perencanaan terperinci yang digunakan untuk mengarahkan proses pembangunan atau pembuatan sesuatu. Istilah ini berasal dari bidang arsitektur dan teknik, di mana blueprint secara harfiah menunjuk cetak biru yang digunakan untuk menggambarkan rancangan bangunan atau mesin. Dalam konteks yang lebih umum, blueprint dapat berarti: 1. Rancangan arsitektur, gambaran teknis yang menunjuk detail struktural sebuah bangunan termasuk tata letak, dimensi, dan material yang digunakan. Yang kedua, rencana bisnis, dokumen yang merinci strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang ketiga, perencanaan proyek, dokumen yang menjelaskan semua aspek proyek termasuk tujuan, timeline, sumber daya, dan tanggung jawab tim. Yang keempat, modul atau template, desain dasar yang dapat diikuti atau dimodifikasi untuk membuat produk atau sistem yang baru. Blueprint berfungsi sebagai paduan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Baik, saya akan menjelaskan blueprint yang saya buat ini. Yang pertama ada owner dan manager. Struktur ini dimulai dari owner di puncak, lalu di bawahnya ada manager yang bertanggung jawab mengelola berbagai aspek bisnis. Yang kedua ada e-menu. Definisi dari e-menu ini adalah menu elektronik yang memudahkan pelanggan dalam memilih makanan. Tujuannya mengurangi biaya cetak menu dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Tools dan tasks-nya ada aplikasi e-menu, pembaruan menu digital, dan integrasi dengan sistem POS. Yang ketiga, restoran. Manajemen. Definisinya pengelolaan operasional restoran sehari-hari. Tujuannya meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Tools dan tasks-nya ada pemesanan meja, manajemen pemesanan, dan pelatihan staff. Yang keempat ada POS. Definisi pengolahan operasional kasir sehari-hari. Tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan pengalaman pembayaran yang lancar. Tools dan tasks-nya sistem kasir, pemesanan meja, dan manajemen pemesanan. Yang kelima ada Central Kitchen Management. Definisinya adalah pengelolaan dapur pusat untuk lokasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi makanan, konsistensi kualitas makanan. Tools dan tasks-nya manajemen inventaris bahan baku, penjadwalan produksi, distribusi ke lokasi. Yang keenam ada catering management. Definisi pengelolaan layanan catering. Tujuan mengkoordinasi pesanan catering, memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman. Tools dan tasks manajemen pesanan catering, penjadwalan pengiriman, kontrol kualitas. Baik, itulah penjelasan singkat tentang blueprint untuk bisnis makanan dan minuman. Dengan sistem ini, operasional restoran dan pelayanan terkait bisa dikelola dengan lebih efisien dan efektif. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Baik, saya Junior Purba. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.